Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa di dalam program acara Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh bersama saya Reni Hartati, Penyuluh Bangka Selatan. Sebelum kita mengakhiri hari kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang hari ini sampai malam hari ini. Kami masih boleh ada, kami masih boleh menikmati anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Pada saat malam hari ini juga kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah terus Tuhan yang memimpin setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan juga boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 berbicara tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari semua. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesombongan begitu halus sehingga ketika kita tidak berhati-hati, kita akan bangga terhadap kerendahan hati kita. Dan biarlah ketika saat ini mungkin terjadi kebaikan di dalam kehidupan kita, ketika ada kesombongan, yang terjadi adalah keburukan. Dan apa bedanya seperti yang kita baca tadi, seperti orang Farisi, kita dengan orang Farisi ini, apa bedanya ketika kita tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyombongkan diri dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan di hadapan Allah. Dan hari ini kita belajar bagaimana tentang kesombongan. Mungkin tidak seperti kesombongan akan materi, akan kepintaran, atau pengetahuan yang mudah dilihat dan dirasakan. Tetapi karena kesombongan, karena kebaikan itu sulit terdeteksi karena berada di balik perbuatan yang salah. Namun demikian, firman Tuhan itu selalu menyelidiki hati kita hingga kedalaman hati kita yang kadang-kadang kita tidak sadari. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini sebelum kita mengakhiri hari kita, marilah kita mulai periksa hati kita melalui tolok ukur tindakan-tindakan dari orang Farisi ini. Ya, orang Farisi ini merupakan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tetapi ketika dia berbuat seperti itu, nyatanya ada kesombongan yang tidak dikenan oleh Allah. Dan kita mau belajar. Yang pertama, mengapa orang Farisi itu tidak dikenan oleh Allah? Yang pertama, dia mengucap syukur atas perbuatannya, bukan karena perbuatan Allah
yang memampukannya. Ya, ketika dia mengucap syukur, dia katakan, aku tidak sama seperti orang lain. Ya, aku bukan pembunuh, aku bukan perampok, aku bukan orang lain, aku bukan pezina. Ya, dia membanggakan dirinya sendiri. Dan dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, orang Farisi ini membesar-besarkan tindakannya. Ya, orang Farisi ini tujuannya pergi ke bait Allah ini hanya untuk kasih tahu Tuhan atas apa yang diperlakukannya, atas apa yang dilakukan tentang kesalehannya. Dan kita tahu dia memang orang yang religius, tetapi dia terus mengungkapkan di hadapan Tuhan. Ya, padahal ketika dia tidak mengatakan itu pun Tuhan melihat. Ya, yang ketiga, kita boleh belajar dari orang Farisi ini bagaimana dia itu adalah seorang yang punya kesombongan, yang tidak dikenan Allah. Yang ketiga, tidak ada satupun kata-kata dari doanya itu yang menunjukkan ketergantungannya pada anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, dia itu merasa dirinya mampu, dia merasa dia ini hebat. Ya, akhirnya dia berdoa tidak menunjukkan ketergantungannya kepada Allah. Dan yang terakhir, dia memandang rendah semua orang lain. Orang Farisi punya penilaian berlebihan terhadap dirinya sendiri, seolah-olah hanya dia yang lebih baik dari orang lain, hanya dia yang lebih hebat dari orang lain. Dan ini yang menjadi satu kesombongan di dalam kerohanian kita yang tidak dikenan oleh Allah. Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita. Apakah sikap kita ini mirip seperti orang Farisi ini? Apakah ada kesombongan di dalam kehidupan kita? Apakah yang kita kerjakan, yaitu kebenaran demi kebenaran, itu hanya memotivasi untuk kita mendapat pengakuan, kita mendapat penghargaan dari manusia? Ya, bukannya kita hanya untuk menyenangkan Allah, tetapi kita mau menerima pujian-pujian yang akhirnya kita mencuri kemuliaan Allah. Nah, setiap pelanggaran hati ini harus dibereskan dan disingkapkan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tahu Tuhan Yesus itu melihat semua hati yang terbuka, dan kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Allah, mungkin kita nggak sadar, ya, mungkin ketika kita melihat orang lain, oh saya lebih baik, hati-hati, kita sudah ada dalam jebakan kesombongan rohani. Dan kita tahu hanya Allah lah yang memampukan setiap kehidupan kita untuk melakukan kebenaran di hadapannya. Dan hari ini biarlah kita merefleksikan hidup kita, diri kita, apakah ada sikap kita seperti orang Farisi itu, dan apakah kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak berkenan atas setiap kesombongan-kesombongan, atas setiap motivasi yang salah, hati yang salah, dan maukah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon ampun di hadapannya seperti pemungut cukai ini. Nah, malam hari ini biarlah kita menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang butuh keselamatan, yang butuh diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan saja yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah kita terus memohon ampun untuk setiap kesombongan atas semua perbuatan yang salah yang telah kita lakukan. Dan ada hikmat hari ini, orang yang sombong selalu melakukan hal yang benar, hal yang hebat, tetapi ia melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Ia tidak bertarung dengan manusia, melainkan dengan Allah. Karena katakan firman Tuhan, Allah itu menentang orang yang congkak. Dan inilah yang menjadi kekuatan firman Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Biar firman Tuhan boleh menegur, boleh terus menguatkan kita, dan boleh menyelidiki hati kita, dan kita semakin melakukan apa yang menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan, dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Dan kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh terus merendahkan diri, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu menyombongkan diri di hadapan Tuhan, dan karena kami tahu, kami sadar semua hanya karena Tuhan saja yang memampukan setiap kehidupan kami. Pada saat malam hari ini kami memohon, kami terus Tuhan kepada Tuhan untuk boleh terus penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga terus kami sadar bahwa tidak ada satupun yang mampu kami sombongkan di dalam kehidupan kami. Bahkan perbuatan baik kami sekalipun tidak mampu kami sombongkan, karena Engkaulah Allah yang terus menyelidiki hati kami, Allah yang terus ada bersama dengan kami, dan Engkau yang terus Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau beristirahat. Biarlah Tuhan, Engkau yang ada selalu bersama dengan kami, bahkan di dalam istirahat kami, dan penyertaan Tuhan yang sempurna yang terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Biarlah kita selalu boleh merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah kita terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.